Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Yoga Pratama dari kelas PGMI 1B. Hai teman-teman, yuk ikut saya belajar tentang psikologi perkembangan anak. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang pengertian masa neonatal, perawatan pasca neonatal, dan bahaya pada bayi neonatal. Langsung saja yang pertama, pengertian masa neonatal. Masa neonatal adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu atau 28 hari sesudah kelahiran. Neonatus adalah bayi berumur 0 atau baru lahir sampai dengan usia 28 hari. Masa neonatal sendiri dapat dibedakan lagi menjadi neonatal dini 0-7 hari dan neonatal lanjut 2-28 hari. Terdapat suatu kondisi di mana bayi baru lahir baik prematur, cukup bulan ataupun postmatur, namun berat badannya lebih kecil dibandingkan dengan usia kehamilannya. Maka kondisi tersebut dikatakan kecil masa kehamilan atau KMK atau Small for Gestational Age (SGA). Secara umum, bayi kurang bulan mempunyai risiko tinggi kematian neonatal dan pasca neonatal. Di sisi lain, bayi KMK mempunyai risiko kematian yang lebih tinggi pada masa neonatal dan pasca neonatal dibandingkan bayi sesuai masa kehamilan atau SMK dan cukup bulan. Risiko kematian neonatal tertinggi jika didapatkan keduanya bayi kurang bulan dan KMK. Untuk itu, masalah bayi lahir sangat kecil dan lahir terlalu awal ini merupakan prioritas yang mendesak untuk diintervensi sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan menurunkan kecacatan, tunding, dan penyakit tidak menular. Intervensi tersebut tentunya dimulai dengan melakukan pemantauan berat dan panjang janin serta lingkar kepala sejak dalam kandungan. Yang kedua, perawatan pasca natal. Perawatan setelah melahirkan untuk ibu, perawatan pasca melahirkan secara normal dan sesar tidak terlalu berbeda. Tidak hanya anak, ibu juga membutuhkan perawatan yang intensif. Setelah selesai proses persalinan, sebab perubahan akan terus terjadi di tubuh ibu. Perawatan setelah melahirkan perlu dilakukan agar ibu dapat pulih dengan baik secara fisik maupun mental. Yang pertama, perawatan pasca natal yaitu istirahat yang cukup. Yang kedua, jangan ragu minta bantuan ke orang yang terdekat. Yang ketiga, konsumsi makanan yang sehat. Yang keempat, mulai berolahraga. Yang kelima, hindari hubungan intim sementara waktu. Dan yang terakhir, keenam, buat janji temu dengan dokter kandungan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang bahaya bayi neonatal. Bahaya yang pertama, bayi terlihat lemah. Jika bayi tidak terlihat seaktif biasanya, maka waspadalah, jangan biarkan kondisi itu berlanjut. Yang kedua, frekuensi nafas bayi. Pada umumnya, lebih cepat dari manusia dewasa, yaitu sekitar 40-60 kali per menit. Yang ketiga, bayi merintih. Bayi belum dapat mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ketika bayi kita merintih, maka konsultasikan ini kepada dokter. Bisa jadi ada ketidaknyamanan lain yang bayi rasakan. Yang keempat, pusar kemerahan. Tali pusar yang berwarna kemerahan menunjukkan adanya infeksi. Yang kelima, demam atau tubuh merasa dingin. Suhu normal bayi berkisar antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Jika anak Anda mengalami demam, berikan ASI sesering mungkin untuk mencegah kekurangan cairan. Yang keenam, mata bernanah banyak. Nanah yang berlebihan pada bayi menunjukkan adanya infeksi yang berasal dari proses persalinan. Bersihkan mata bayi dengan kapas dan air hangat lalu konsultasikan pada dokter atau bidan. Dan yang ketujuh, kulit terlihat kuning. Kuning pada bayi biasanya terjadi karena bayi kurang ASI. Namun jika kuning pada bayi terjadi pada waktu kurang dari 24 jam setelah lahir atau lebih dari 14 hari setelah lahir, maka segera
segeralah mengonsultasikan ke dokter. Baik, sekian untuk video saya. Terima kasih yang telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.